Pulau Sulawesi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang strategis serta kondisi geologinya yang unik membuat pulau ini menyimpan banyak potensi, baik di darat maupun di laut. Kekayaan ini menjadi salah satu alasan pentingnya Sulawesi dalam perekonomian nasional. Selain itu, sumber daya alam di Sulawesi juga menjadi penopang utama kehidupan masyarakat lokal. Banyak penduduk yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertambangan, pertanian, hingga perikanan. Karena itu, memahami potensi ini sangat penting agar bisa dimanfaatkan dengan bijak. Di video kali ini, mari kita bahas tentang 5 sumber daya alam yang jumlahnya paling banyak di Pulau Sulawesi. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita lanjutkan pembahasannya. Nomor 1. Nikel. Sumber daya alam pertama yang paling terkenal dari Sulawesi adalah nikel. Sulawesi, khususnya Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, merupakan salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Nikel ini sangat penting karena digunakan dalam pembuatan baja tahan karat dan juga baterai kendaraan listrik. Daerah seperti Morowali dan Konawe menjadi pusat industri nikel yang berkembang pesat. Banyak perusahaan besar beroperasi di sana, bahkan menarik investasi dari luar negeri. Hal ini membuat wilayah tersebut berkembang cepat, meskipun juga menimbulkan tantangan pada lingkungan. Di nomor 2 ada emas. Sumber daya alam kedua adalah emas. Sulawesi juga memiliki cadangan emas yang cukup besar, terutama di daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo. Tambang emas ini sudah lama menjadi sumber penghasilan, baik bagi perusahaan besar maupun penambang tradisional. Namun, penambangan emas seringkali menghadapi masalah, seperti penggunaan bahan berbahaya dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaannya harus lebih diperhatikan agar tidak merusak alam dan tetap memberikan manfaat jangka panjang. Di nomor ketiga ada gas alam. Sumber daya alam ketiga adalah gas alam. Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan memiliki cadangan gas yang cukup besar. Gas alam ini biasanya digunakan sebagai sumber energi, baik untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. Pengolahan gas alam juga memberikan kontribusi besar bagi pemasukan negara. Selain itu, keberadaan gas alam membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang lebih mahal dan kurang ramah lingkungan. Nomor 4, hasil laut. Sumber daya alam keempat adalah hasil laut. Karena dikelilingi oleh laut yang luas, Sulawesi memiliki potensi perikanan yang sangat besar. Ikan, udang, rumput laut, dan berbagai hasil laut lainnya menjadi sumber ekonomi utama bagi masyarakat pesisir. Wilayah seperti Laut Banda dan Teluk Tomini dikenal sebagai daerah yang kaya akan hasil lautnya. Banyak nelayan yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Bahkan hasilnya juga diekspor ke berbagai negara. Selain itu, budidaya rumput laut juga berkembang pesat di beberapa daerah. Komoditas ini sangat diminati karena digunakan dalam berbagai industri, seperti makanan, kosmetik, hingga obat-obatan. Nomor 5, perkebunan. Sumber daya alam kelima adalah hasil perkebunan. Sulawesi terkenal dengan berbagai hasil perkebunan seperti kakao, kelapa, dan kopi. Bahkan, kakao dari Sulawesi termasuk salah satu yang terbaik di Indonesia. Daerah seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menjadi pusat produksi kakao dan kopi. Banyak petani yang menggantungkan hidup dari sektor ini, dan hasilnya juga diekspor ke luar negeri. Perkebunan ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, tantangannya adalah menjaga kualitas dan menghadapi perubahan harga di pasar global. Sebagai kesimpulan, Sulawesi
memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat besar, mulai dari nikel, emas, gas alam, hasil laut, hingga perkebunan. Jika dikelola dengan baik, semua potensi ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah. Namun, pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan tetap menjadi kunci agar kekayaan ini tidak cepat habis dan tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Dan teman-teman, demikianlah tadi bahasan singkat kita pada hari ini. Apabila ada saran atau masukan, bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah, dan mari sama-sama kita diskusikan. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain, dan subscribe juga ini channel. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat lagi pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.